Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah sahabat memperhatikan orang yang ketika gembira dirinya ini berbelanja, kemudian orang yang perasaannya senang ketika mereka ini mengeluarkan uang, orang yang belanjanya tanpa banyak menawar, biasanya uangnya justru akan lebih mudah datang. Sementara di sisi lain, orang yang pelit, orang yang kalau menawar terlalu sadis, katakanlah harga barang 100.000 misalnya, ditawar 1.000. Secara finansial, secara keuangan, orang-orang itu biasanya ruwet, jelimet, seolah-olah uang itu susah mendatangi orang-orang semacam ini. Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Ternyata semesta ini mempunyai cara kerjanya sendiri. Semesta ini mempunyai algoritmanya sendiri. Dan salah satu algoritma itu adalah algoritma yang mengatur tentang rezeki. Bunyi salah satu algoritma itu adalah, jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Rezeki dan nikmat dari Allah memang gak selalu tentang uang. Namun uang itu juga bagian dari rezeki, kan? Terjemahan dari bersyukur dalam hal ini adalah, pada saat kita ini mengeluarkan uang, kita ini jangan merasa kok sayang ya. Janganlah merasa sayang gitu, janganlah merasa eman-eman dan melekat sekali dengan uang itu. Dan kita ini juga jangan pelit, karena kalau itu yang terjadi justru akan membuat uang kebingungan dalam memposisikan dirinya. Kenapa? Karena rezeki yang berupa uang itu memang diciptakan untuk melayani kita, para manusia. Kalau uang itu disembah-sembah, kalau uang itu diirit-iritin, atau kalau uang itu dipelit-pelitin gitu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah uang akan kebingungan. Uang ini nggak suka, dan lebih parahnya lagi, uang itu nggak akan mau memanggil teman-temannya yang lain. Uang itu nggak akan mau keluar-keluar gitu kepada temannya untuk datang kepada kita. Mereka akan bilang sama kawan-kawannya, kawan-kawan, nggak usah datang ke sini, nggak usah lah main-main ke sini. Ngapain sih? Buat apa? Orang aku aja di sini berpuluh-puluh tahun aja nggak kepake. Jadi kayaknya kita ini sebagai uang ini nggak ada manfaatnya. Kurang lebih seperti itulah kalau kita mendeskripsikannya. Andai saja uang bisa bicara dan uang bisa berkeluh kesah. Padahal uang itu mengalir, kan? Uang ini mengalir dari satu orang ke orang yang lain. Nggak terus kita berdoa itu minta rezeki pada Allah, kita minta uang yang banyak, katakanlah seperti itu, terus tiba-tiba uang ada jatuh di depan kita. Sepertinya nggak mungkin. Maka misalnya ada uang yang datang kepada kita, kalau memang kita memerlukannya, kalau kita memang perlu untuk membelanjakannya, ya kita belanjakan. Kita belanjakan dengan bijak, kita belanjakan seperlunya, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang paling penting adalah saat kita mengeluarkan uang itu, hati kita harus senang, hati kita ini harus bahagia. Anggap saja diri kita ini adalah bagian dari cara semesta ini bekerja. Anggap aja diri kita ini sedang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalurkan rezeki kepada orang-orang lain. Anggap aja diri kita ini sedang dipergunakan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada para pedagang, kepada para penjual, dan kepada orang-orang yang memang sudah ditakdirkan untuk menerima rezeki itu atau menerima uang itu. Dan kenyataannya kita mendapatkan uang dari orang lain juga, kan? Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Itu artinya bahwa rezeki kita ini berputar di antara orang-orang lain juga. Nah, disitulah kuncinya. Jika kita bersyukur, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Dengan kita ini mengeluarkan uang, yang uang itu memang kita pergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan kita, itu bukti loh bahwa kita ini bersyukur kepada Sang Maha Pemberi rezeki.
Syukur akan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bukti bahwa kita bahagia karena telah diberikan rezeki yang berupa uang itu. Lalu kita mengeluarkan uang tersebut dengan perasaan suka, dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang. Gak ada rasa sayang, gak ada perasaan eman-eman, gak ada perasaan ih kok sayang ya aku mengeluarkan uang. Nah, oleh karena itu mulai sekarang kalau kita sedang berbelanja, kalau kita mengeluarkan uang, anggap aja kita ini sedang menyalurkan rezekinya orang lain. Kita ini sedang digunakan oleh Allah untuk menjadi jalan rezeki bagi orang lain juga. Nah, itulah kunci yang sebenarnya, kunci agar uang mendekati kita, insya Allah. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.